Langsung. Oke, langsung ya. Thank you ya Kak Nina ya. Wah, Kak Nina ini tambah fresh aja, Kak. Tambah seger. Oke, terima kasih ya Bu Loreta untuk doanya. Terima kasih untuk setiap perkongsiannya. Shalom Ibu Bapak semuanya. Sambil menunggu yang lain kita mulai ya, karena pukul 7:07 di jam saya, jadi rasanya harus mulai dengan tepat waktu. Dan malam hari ini kita akan banyak belajar dari Taurat Musa. Penting untuk kita pahami bersama bahwa Taurat Musa ini tidak hanya oleh orang-orang Yahudi dipergunakan, tetapi orang-orang Samaria juga menggunakan Taurat Musa. Ya, jadi nggak cuma orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Samaria yang juga sebenarnya masih keturunan Yahudi ya, kita tahu, tetapi sudah kawin campur, mereka menggunakan Taurat Musa juga. Jadi mereka salah satu kitabnya yang mereka pegang adalah Taurat Musa. Nah, kita juga membaca dan belajar 5 kitab Taurat Musa malam hari ini. Penting untuk kita pahami bahwa dari 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama itu disebut Taurat Musa. Coba kita lihat Alkitab kita dari Kejadian, kemudian Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu merupakan 5 kitab Taurat Musa. Ibu Bapak, dulu banyak yang mengatakan bahwa Taurat Musa itu yang menulis adalah Musa sendiri. Ya, kemudian ternyata kalau kita baca, nanti saya akan tunjukkan bahwa Musa itu bukanlah penulis dari Taurat Musa. Ya, ada 4 tradisi besar yang biasa disingkat dengan JEDP. Coba kita sekarang baca Ulangan 31 ayat 9. Ulangan 31 ayat 9. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Oke, ini makasih Bu Ratna. Ini adalah dasar dari kepercayaan beberapa ahli saat itu yang memang percaya dan menilai bahwa Taurat Musa atau hukum Taurat itu dituliskan oleh Musa, seperti yang barusan kita dengar, ya. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, ini menjadi dasarnya. Kenapa banyak orang berpendapat bahwa hukum Taurat itu yang menulis adalah Musa. Namun, seiring berjalannya waktu, ada berbagai macam teks ya yang ditemukan dan dijadikan sebagai petunjuk dan menuntun kita pada kesimpulan yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa penyusun kitab Taurat Musa rupanya bukan Musa. Oleh sebab itu, kita harus memahami kenapa disebut Taurat Musa. Hal itu menunjukkan bahwa kitab-kitab ini berbicara tentang Musa. Maka disebut Taurat Musa. Bukan ditulis oleh Nabi Musa atau Musa sendiri. Jadi disebut Taurat Musa itu karena berbicara tentang Musa. Bukan karena ditulis oleh Musa. Salah satu ayat yang bisa menjadikan kesimpulan bahwa dari kelima kitab Taurat Musa ini bukan Musa yang menulisnya adalah Ulangan 34 ayat 5 sampai dengan 6. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Ulangan 34 ayat 5 sampai dengan 6.
Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Oke, terima kasih Bu Eni. Ayat kelima dan keenam inilah yang menjadi salah satu penunjuk bahwa Taurat Musa bukan Musa yang menulisnya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak mungkin jika penulisnya adalah Musa, menulis tentang kematiannya sendiri. Cukup jelas ya, Ibu Bapak ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kitab Taurat itu merupakan karya yang majmuk. Tadi saya sempat singgung di awal ada 4 tradisi besar yang biasa disingkat dengan tradisi JEDP. Di dalamnya tidak ada kesatuan dari gaya bahasa dan pandangan. Karena memang karya Taurat Musa itu adalah karya yang majemuk. Jadi tidak ada kesatuan gaya bahasa dan pandangan, tidak ada. Kalau kita baca Injil Sinoptik kan ada ya, beberapa paralel dan punya pandangan yang sama ya mengenai kisah-kisah dalam Injil. Tetapi kalau dalam Taurat Musa itu banyak yang berbeda. Sebaliknya, dalam kitab-kitab Taurat, kita akan menemukan tegangan atau pertentangan. Misalnya, 2 minggu lalu kita sudah belajar, yaitu mengenai karya penciptaan. Nah, di awal aja udah berbeda dan bertentangan. Betul nggak Ibu Bapak? Masih ingat nggak? Ada 2 tradisi kan? Tradisi apa aja dalam kisah penciptaan? Coba buka catatannya. Ayo. Pris dan Yahwis. Ya, Pris dan Yahwis. Pris yang mana? Yahwis yang mana? Pris yang pertama. Pris yang pertama, Yahwis yang kedua. Betul. Ya, jadi ingat Ibu Bapak, kisah penciptaan itu dari 2 tradisi. Tradisi yang pertama itu tradisi Pris, ditulis oleh kelompok para imam sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Kisah penciptaan yang pertama itu Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4a. Ini dari tradisi Pris. Lalu kejadian yang berikutnya yaitu Kejadian bab 2 ayat 4b sampai dengan 25 merupakan karya dari tradisi Yahwis. Kalau kita masih ingat 2 minggu lalu kita belajar tradisi Yahwis dan Pris pun berbeda dalam kisah penciptaan. Tidak sama. Nah, ini yang disebut dengan adanya pertentangan. Tidak ada kesatuan gaya bahasa dan pandangan. Lalu kalau ditanya, siapa yang benar? Siapa yang salah? Dua-duanya benar dan tidak ada yang salah. Ya, karena kita sudah belajar ini dari 2 tradisi besar dan dua-duanya punya cara pandang masing-masing. Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Maka kalau ada yang mengatakan manusia diciptakan hari yang ke-6, berarti itu dari tradisi Pris. Ya. Sedangkan kalau ada yang mengatakan manusia diciptakan hari pertama, berarti dari tradisi Yahwis. Kalau ada yang mengatakan manusia diciptakan dari tanah, berarti dari tradisi Yahwis. Yahwis. Karena penulis kitab Yahwis itu berasal dari abad ke-9 ke-10 sebelum Masehi
Dan mata pencarian saat itu bangsa Israel adalah petani mayoritasnya. Nah, itu tradisi Yahwist tuh latar belakangnya. Sehingga yang namanya budaya petani nggak jauh-jauh dari tanah. Maka mereka berpendapat, menulis bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Allah mengambil tanah Adamah. Nah, ya, artinya mengangkat atau menarik dari tanah. Kalau Musa itu artinya menarik dari air. Nah, kalau Adam, Adamah itu harafiahnya menarik dari tanah. Makanya disebut Adam dari kata Adamah. Yaitu artinya manusia menarik, ditarik dari tanah. Nah, itu ya. Kalau Musa kan ditarik dari air. Nah, kalau Adam, Adamah itu ditarik dari tanah. Itu arti harafiahnya. Itu tradisi Yahwist. Ya, sedangkan kalau tradisi Priest mengatakan manusia diciptakan dari firman. Dua-duanya benar. Karena dua-duanya menurut latar belakang budaya saat itu. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Itu baru kisah penciptaan, udah saling bertentangan. Ya. Lalu apalagi yang bertentangan atau yang berbeda pandangan? Pengulangan, misalkan 10 firman Allah. Ya. 10 firman Allah itu bukannya berbeda tapi diulang. Jadi Taurat Musa itu selain isinya pertentangan, ada juga pengulangan. Contohnya mengenai 10 firman Allah. Itu ada dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 dan Ulangan 5 ayat 1 sampai dengan 22. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 dan Ulangan 5 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, itu pengulangan. Kalau tadi di awal pertentangan, lalu yang kedua, Taurat Musa juga banyak yang berisi pengulangan. Ya, salah satunya adalah 10 firman Allah. Makanya disebut kitab Ulangan. Ya. 10 firman Allah itu diulang karena apa? Karena yang sampai ke tanah terjanji nantinya itu udah generasi setelahnya. Generasi berikutnya setelah generasi awal-awal yang keluar dari Mesir. Jadi sudah anak cucunya. Sedangkan pada saat Allah mengatakan 10 firman Allah di Gunung Sinai, waktu itu yang ada adalah bapak, ibu, kakek, dan neneknya. Sedangkan anak cucunya waktu itu belum ada. Ingat bangsa Israel muter-muter itu selama 40 tahun di padang gurun. Nah, pada saat mereka mau sampai ke tanah Kanaan, Musa itu mengucapkan 10 perintah Allah kepada anak cucu dari para bapak, ibu, kakek, nenek yang keluar dari Mesir yang sudah meninggal itu. Sehingga mereka tahu apa itu 10 firman Allah. Nah, ya, menjadi bekal mereka, menjadi pegangan mereka. Maka disebut ulangan. Jelas Ibu Bapak ya. Maka jangan heran kok di dalam Keluaran ada, dalam Ulangan juga ada. Apa bedanya? Enggak beda, itu hanya pengulangan saja. Kalau yang di Keluaran itu untuk generasi pertama, kakek, nenek, bapak, dan ibu. Ya, kalau untuk yang di Ulangan itu generasi berikutnya pada saat mereka mau masuk ke tanah terjanji. Lalu kalau kita berbicara mengenai bilangan, bilangan itu isinya mengenai bangsa Israel pada saat di padang gurun. Itu semua ada di bilangan. Kalau imamat, kita udah tahu dari namanya ya, imamat, itu isinya kebanyakan mengenai tata cara ibadah.
haram, binatang yang seperti apa, itu dijelaskan di imamat. Kusta binatang seperti apa, itu dijelaskan di imamat. Ya. Binatang yang layak dipersembahkan oleh Allah untuk Allah seperti apa, itu ada di imamat. Yang tidak bercacat, nah itu ada di imamat. Segala macam persyaratan binatang yang layak dipersembahkan untuk Yahweh, itu semua ada di imamat. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi biar kita nggak bingung. Kalau Kejadian itu berbicara mengenai kisah penciptaan, lalu masuk ke kisah mengenai Nuh, lalu masuk kisah mengenai Menara Babel, nah, kan? Lalu setelah itu masuk ke bapak para bangsa, Abraham, kemudian punya anak Ishak, kemudian Ishak punya anak Yakub. Nah itu para bapak bangsa. Yusuf tidak ya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf juga ada tuh, Kejadian 37 berbicara mengenai Yusuf. Jadi dari Kejadian 12 sampai Kejadian 50 itu berbicara mengenai Abraham dan anak cucunya. Kejadian 12 sampai Kejadian 50. Kalau Kejadian 1 sampai dengan 11 tadi ya kisah penciptaan, manusia pertama, lalu tentang Nuh, Menara Babel. Nah, itu kisah Kejadian 1 sampai dengan 11. Ya, kisah Menara Babel itu ada dalam Kejadian 11 kalau nggak salah. Coba kita buka. Ya, betul ya. Karena setelah itu kita masuk ke dalam kisah mengenai Abraham. Coba kita lihat Kejadian 12 tuh. Abram dipanggil Allah. Kejadian 1 sampai dengan 11 itu syarat dengan mitos. Ya, syarat dengan mitos. Ya, mitos itu artinya gampangnya adalah cerminan kehidupan. Ya, cerita rakyat yang berkembang. Ya, misalkan kayak cerita mengenai Nuh. Itu ceritanya mirip sekali dengan cerita rakyat Babel mengenai, ada yang tahu nggak tokohnya? Jadi cerita rakyat di bangsa Babel ada cerita persis kayak Gilgamesh, Kak. Ya, Gilgamesh ya. Gilgamesh itu ceritanya lebih dulu dibandingkan Nuh. Maka banyak orang yang berpendapat bahwa kisah Nuh ini terinspirasi dari kisah Gilgamesh. Ya. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Oke. Tadi Kejadian sudah. Keluaran itu berbicara mengenai Musa, karya Musa, panggilan Musa, itu Keluaran. Bagaimana Musa dipanggil oleh Allah dalam Keluaran 3 dan 4. Itu cerita mengenai Musa dalam Keluaran. Coba kita lihat Keluaran sekarang. Keluaran 1 misalkan. Orang Israel ditindas di Mesir. Coba baca ayat yang kelima. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Oke, terima kasih Bu Nani. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah berapa? 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Jadi saat itu yang ada di Mesir, segala keturunan Yakub ada 70 jiwa. Sedikit atau banyak? 70. Sedikit ya. Nah, dari 70 keluar dari Mesir berapa?
Kita baca bab 12 ayat 37. Silakan. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Oke, terima kasih Bu Eni. Jadi ada berapa? 600.000. Laki-laki. Perempuannya belum dihitung. Anak-anak belum dihitung. Anak-anak belum dihitung. Biasa laki-laki sama perempuan lebih banyak mana? Perempuan. Perempuan. 1 banding berapa? 1 banding 2 atau 2. 3. 1 banding 4. 1 banding 2 aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Berarti perempuannya ada 1,2 juta. Betul? Ya, Nah, ditambah 600.000 laki-laki. Berarti ada 1,8 juta. Nah, Anak-anak ada berapa kira-kira? Perbandingannya kali. dengan laki-laki. 3 kali. Berarti 1,8 juta. 1,8 juta ditambah 1,8 juta. Kurang lebih 3,6 juta. 6 juta. Jadi Musa disuruh memimpin sebanyak 3,6 juta orang. Lah kita pimpin diri sendiri aja susah. Tapi ini disuruh pimpin 3,6 juta. Ya kan? Bayangkan, itulah kenapa bangsa Israel itu benar-benar merasa diberkati oleh Allah. Dan bangsa Mesir menjadi takut. Karena jumlah mereka udah sangat banyak. Udah menjadi ancaman bagi Firaun. Dari 70 menjadi 3,6 juta. Nah, jadi Ibu Bapak, Keluaran ini banyak berbicara mengenai panggilan seorang Musa ya, Musa ya, panggilan seorang Musa, dan pada saat itu juga Musa mendapatkan wahyu dari Allah dalam Keluaran 3 dan 4 ya, bagaimana Musa diutus oleh Tuhan tuh bab 3, lalu bab 4 dia ngeyel-ngeyelan sama Tuhan. Ya, kalau dia itu berat bibir dan lidah, nggak mungkin bisa, dan sebagainya. Tapi Musa mendapatkan kekuatan, sehingga pada saat itu Musa mau nggak mau, ya kan, suka nggak suka, ya dia sudah dipilih oleh Allah, dan Tuhan memberikan dia kuasa, kemampuan, kekuatan untuk dapat memimpin 3,6 juta, kurang lebih ya, orang Israel saat itu. Lalu kalau kita baca bab 20, 19 dan 20, 19 dulu deh. Itu mengenai perjanjian Tuhan untuk pertama kalinya kepada bangsa Israel. Bab 19 ayat 5 dan 6. Coba satu orang volunteer tolong bacakan. Ini penting Ibu Bapak. Ya, jadi kalau misalkan kapan atau ayat mana yang menunjukkan bahwa Yahweh itu adalah Allah bagi bangsa Israel dan bangsa Israel adalah hamba dari Yahweh. Ayat mana? Ini ayatnya. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ini penting. Silakan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, perhatikan, dan berpegang
pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Ya, kemudian maka kamu akan jadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah ini, kenapa bangsa Israel disebut bangsa terpilih dari antara segala bangsa. Jelas ya Ibu Bapak ya? Saya ulang sekali lagi ya, ini penting. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi bangsa Israel sudah membuat apa? Perjanjian dengan Allah. Sehingga Allah mau agar bangsa Israel terus mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Itulah kenapa Allah sangat marah kalau mereka menyembah berhala. Karena mereka telah mengkhianati perjanjian. Jelas Ibu Bapak ya. Di mana ayatnya? Ini yang lagi kita bahas. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Nah, jadi dua kali ya. Pertama Allah berjanji dengan Abraham kan, bahwa Abraham kalau setia dan melakukan apa yang Allah perintahkan, dikatakan apa? Keturunannya akan apa? Banyak, besar, Banyak seperti bintang di bintang langit. di langit dan pasir di Laut. pasir di laut. Itu janji Allah kepada Abraham. Nah, barusan kita mendengar janji Allah kepada bangsa Israel. Kalau engkau setia pada perjanjianku dan mendengar firmanku, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku. Bayangkan, ini yang ngomong Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Indah banget. Lalu Allah tidak meninggalkan bangsa Israel sendirian. Maka agar bangsa Israel benar-benar dapat mendengarkan firman-Nya dan tetap setia pada perjanjiannya, diberilah 10 perintah Allah atau ke-10 firman dalam Keluaran 20. Coba baca Keluaran 20 tuh. Apa? Ke-10 firman. Ketemu nggak Ibu Bapak? Itu bekal. Yang paling utama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maka kita mengenal 10 perintah Allah. Perintah pertama sampai dengan ketiga itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Allah. Sedangkan perintah keempat sampai dengan 10 itu berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Saya ulang sekali lagi ya. 10 perintah Allah. Perintah pertama sampai dengan ketiga itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Perintah pertama apa? Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua apa? Bengong. Yang kedua apa? Ayo. Akan menyebut nama Tuhan Allah. Menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Ya, yang ketiga? Kuduskanlah hari Tuhan. Ya, pintar. Jadi 1 sampai dengan 3 itu kaitannya dengan Tuhan. Lalu 4 sampai dengan 10
kaitannya atau hubungannya kita dengan sesama. Yang keempat apa? Hormatilah orang Hormatilah ibu tuamu, bapamu. ayah Ya, ibumu. ibu bapamu atau ayah ibumu. Yang kelima, Jangan mencuri. jangan mencuri. Jangan berdusta. Membunuh. Ya, saya juga nggak hafal. Saya baca kebalik. Kalau kita baca di ayat 13 itu setelah hormat kepada ayah ibu, jangan membunuh. Iya, jangan membunuh. Yang besar dulu dosanya, yang berat. Lalu jangan berzina, jangan mencuri. Kan saya takut ini urutannya beda dengan 10 perintah Allah yang diajarkan oleh gereja Katolik. Maka saya diem aja. Oke, saya nggak hafal juga ya. Oke, intinya bahwa kita diminta untuk tetap setia, hidup di dalam perintah-perintah Allah. Karena indikator dosa, saya pernah jelaskan ya, bahkan berkali-kali kan, kenapa disebut dosa besar? Karena objeknya berat. Nah, objek berat itu apa? Melanggar 10 perintah Allah. Maka kalau misalkan kita berzina, itu dosa berat. Karena melanggar 10 perintah Allah. Lalu membunuh, dosa besar, dosa berat. Karena melanggar 10 perintah Allah. Pergi ke Gunung Kawi pakai pesugihan. Dosa besar. Karena melawan 10 perintah Allah. Ya, sama orang tua kurang ajar. Nah, juga merupakan dosa besar. Semuanya ada di sini. Jadi penting untuk kita hidupi ya Ibu Bapak ya. Maka saya tekankan di Keluaran 19 dan 20 agar Ibu Bapak dan saya juga mencatat dan juga belajar untuk kita menghargai perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Karena kan kita kan Israel baru ya, gereja itu ya. Nah, sehingga perjanjian itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk kita sebagai gereja mempelai Kristus, Israel yang baru. Nah, ya. Oke, berikutnya. Kemudian setelah kita berbicara mengenai pengulangan, tadi ya, Keluaran dan juga Ulangan, ada juga mengenai penggabungan. Ya, penggabungan itu kisah banjir. Waktu zaman Nuh itu kan ada banjir ya. Nah, itu digabungkan dengan kisah penyeberangan Laut Teberau. Jadi selain ada pertentangan, ada pengulangan, ada penggabungan. Karyanya begitu majemuk Taurat Musa ini. Jadi kesimpulannya adalah kitab-kitab Taurat tidak ditulis oleh satu orang saja. Jelas ya Ibu Bapak ya? Sehingga melibatkan banyak pihak yang disebut dengan tradisi. Dan periodenya cukup panjang dan sangat berliku. Proses yang sangat panjang ini berlangsung berabad-abad. Dan para ahli berpendapat, para ahli kitab ya, bahwa kitab Taurat Musa itu sampai dibentuknya sekarang yang kita pegang, kira-kira selesai dikerjakan itu sesudah masa pembuangan Babel, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi. Bisa dibayangkan Ibu Bapak. Tradisi Yahwis itu abad ke-9, abad ke-10. Sedangkan selesai itu abad ke-5 sebelum Masehi, setelah pembuangan Babel. Berarti kurang lebih berapa tahun? 400 sampai 500 tahun. Taurat Musa ini selesai. Jadi 4 sampai 5 baru selesai. Bayangkan Ibu Bapak. Jadi kalau yang nulis adalah Musa nggak mungkin umurnya 400 sampai 500 tahun. Ya.
Yang paling tua siapa? Tokoh kitab suci. Ayo, ini kuis nih. Abraham, Kak. Abraham. Adam. Adam. Bukan, Adam. bukan. Ayo, siapakah tokoh kitab suci yang paling tua? Abraham masih nggak ada apa-apanya. Bukan Adam ya? Ishak apa yang buta itu? Ishak. Coba baca Kejadian 5 ayat 27. Nabi Nuh, Nuh bukan Metusa. Coba silakan. Ya tadi hampir benar tuh Bu Femi. Metusala. Iya, Metusalah. Coba baca. Silakan. Yang paling tua maksudnya hidupnya. Kejadian 5 ayat 27 coba. Lamek. Itu Kejadian 5 ayat 27 jawabannya. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Nah, tuh. Musa itu cuma 120. Metusalah 969 tahun. Nah, itu. Jadi, kalau kita berbicara mengenai penulis Taurat Musa yang prosesnya cukup panjang, sekitar 4-5 abad, tentu tidak mungkin seorang Musa saja yang menulisnya. Karena Musa aja meninggal usianya 120 tahun. Ya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam proses penulisan Taurat Musa. Ibu Bapak, banyak teori yang menjelaskan mengenai proses penyusunan Taurat Musa ini. Dan yang paling terkenal adalah teori dari 4 sumber yang biasa disebut dengan teori JEDP. Ya. Meskipun teori ini paling terkenal, tapi juga banyak kritiknya. Namun, sampai saat ini belum ada teori lain yang lebih meyakinkan dibandingkan teori JEDP ini. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi teori ini juga banyak yang mengkritiknya kok. Ya. Oleh karena itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, teori 4 sumber atau teori JEDP ini rasanya tetap relevan untuk diketahui siapa saja yang hendak mempelajari kitab Taurat. Nah, ya, yang pertama teori Yahwis atau dalam kurung J, Yahwis atau Yahwis. Tradisi ini selesai dikerjakan pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ya. Berasal dari wilayah selatan. Maka yang menulis tradisi Yahwis ini dipercaya para pujangga dari wilayah selatan atau Yehuda. Nah, Ibu Bapak, sebagai informasi ya, kalau kita itu kan percaya anak yang dipersembahkan Abraham adalah Ishak ya. Sedangkan sahabat kita yang Muslim itu siapa? Ismail. Nah, kalau kita itu kenapa Ishak? Karena dari budaya wilayah selatan. Ya. Sedangkan teman kita yang Muslim itu dari budaya wilayah utara. Ya. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, rasanya ngeyel-ngeyelan atau merasa paling benar itu kurang tepat. Ingat, ini dari dua perspektif yang berbeda. Seperti tadi ya, kisah penciptaan, Yahwis, dan Pris. Jadi kita saling menghargai. Jangan sampai gontok-gontokan, bukan
Ismail yang dipersembahkan. Terus siapa? Ishak. Mana? Itu di Alkitab. Nah, lalu sahabat kita yang Muslim bilang, loh, bukan Ishak, tapi Ismail. Mana? Itu ada. Ya kan? Nah, akhirnya tentu kita sama-sama salah. Karena yang dipersembahkan itu bukan Ismail, bukan Ishak, tapi kambing. Ya, jadi sama-sama salah, bukan Ismail, bukan Ishak, tapi kambing. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke teori Yahwis. Berasal dari wilayah selatan atau kerajaan Yehuda ya Ibu Bapak ya. Kemudian yang berikutnya, pada saat itu mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Jadi tradisi Yahwis itu pada saat kerajaan Yehuda mencapai masa keemasannya. Pada saat itu yang memimpin adalah Raja Daud dan Salomo. Ya, Daud itu dari tahun 1000 sampai dengan 960. Ya, 40 tahun dia. Lalu kalau Salomo itu 30 tahun, 960 sampai 930. Itu Salomo. Kalau Daud 1000 sampai 960 kurang lebih. Nah, kalau Saul itu cuma 20 tahun, dari 1020 sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi yang paling lama di antara 3 raja itu sebelum kerajaan Israel pecah jadi 2, utara dan selatan, yang paling lama memerintah adalah Raja Daud, 40 tahun. Salomo 30 tahun, Saul itu 20. Yahwis tradisinya itu pada saat Raja Daud dan Salomo yang memimpin. Jadi pada saat masa kejayaan kerajaan Israel. Jelas Ibu Bapak ya? Kisah-kisah yang diangkat dari tradisi Yahwis ini berasal dari mitos. Makanya nggak heran kalau kita menemukan cerita-cerita rakyat yang ada di dalam kisah penciptaan. Ya, tradisi Yahwis tuh. Kemudian berikutnya berasal juga dari legenda atau cerita rakyat dan adat istiadat masyarakat setempat. Dulu waktu di padang gurun, bangsa Israel itu nggak bisa bertani karena mereka bangsa pengembara. Makanya pada saat sampai ke Kanaan, mereka itu belajar dari orang Kanaan. Bukan hanya belajar bagaimana caranya bertani, tapi ternyata belajar kepada siapa harus meminta. Nah, makanya mereka meminta kepada dewa-dewi kesuburan orang Kanaan. Kalau kita kan dewi kesuburan, dewi apa? Dewi Seri ya. Nah, kalau mereka siapa? Kanaan? Dewa-dewi kesuburannya? Ayo. Ada yang pernah bahas kok ini kok dalam renungannya. Kalau Yahweh itu dipercaya sebagai Allah perang. Jadi mereka itu kalau bercocok tanam nggak akan minta kepada Yahweh. Karena bagi bangsa Israel saat itu Yahweh itu cuma bisa perang. Kalau memberikan kesuburan bukan minta dengan Yahweh. Nah, itu cara berpikir mereka. Tetapi dengan dewa-dewi Kanaan. Ya, silakan temukan Ibu Bapak siapa dewa-dewi kesuburan bangsa Kanaan. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya, tradisi Yahwis menyapa yang ilahi itu dengan namanya yaitu YHWH. Jadi kalau kita menemukan dalam perjanjian lama YHWH atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf kapital semua. Jadi Ibu Bapak kalau kita baca Tuhan TUHAN huruf kapital itu berasal dari kata YHWH. Kemungkinan besar itu dari tradisi Yahwis. Ya, karena menyebut yang ilahi itu dengan
kata YHWH. Tapi mereka bacanya bukan Yahweh, Ibu Bapak. Mereka bacanya Adonai. Ya, itu si Willy di kolom chat tuh. Asitoret. Iya, ini ada yang pernah di renungannya tulis ini. Cuman lupa kayaknya ya. Saya ingat tuh. Oke, lanjut ya. Jadi Ibu Bapak ingat ya bahwa YHWH itu bacanya Adonai, bukan Yahweh kalau di Israel. Karena mereka sangat-sangat mengkhususkan ya, nama Yahweh itu tidak boleh sembarangan disebut. Lalu yang berikutnya, seringkali Allah bagi tradisi ini digambarkan layaknya manusia. Misalkan Allah bersedih. Pertanyaannya, Allah beneran bisa bersedih enggak? Nah, ya. Allah murka. Itu kan gambaran seperti manusia ya. Lalu apalagi itu? Digambarkan Allah seperti apa dalam Perjanjian Lama? Allah sedih, terus Allah murka. Terus apa? Allah berjalan-jalan di taman. Ya. Apakah benar Allah berjalan-jalan? Nah, itu cuma gaya bahasa atau biasa disebut dengan antropomorfisme. Antropos itu kan manusia. Jadi istilahnya antropomorfisme. Saya coba ketik di kolom chat ya. Jadi ini adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan Allah seperti manusia. Ya, antropomorfisme. Dari kata antropos itu manusia. Ya, ini hanya gaya bahasa. Jadi kalau ada yang bilang, ini Alkitab kok Allah kok sedih. Iya kan? Allah kok galau. Iya kan? Pada saat Allah negosiasi dengan Abraham, Allah kok nggak punya pendirian. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu hanya gaya bahasa aja. Yang biasa disebut dengan antropomorfisme. Jangan bingung ya, karena itu hanya gaya bahasa. Misalkan kayak Gunung Tuhan. Nah, Gunung Tuhan itu tradisi Yahwis bilangnya Gunung Sinai. Ya. Nanti kalau kita tradisi lain, misalkan kayak tradisi Elohis, JEDP ya, E itu Elohis, Gunung Tuhan bukan disebut dengan Gunung Sinai, tapi gunung apa? Ada yang tahu nggak? Gunung Horeb. Nah, ya. Jadi ini hanya gaya bahasa aja. Tadi ya, antropomorfisme itu gaya bahasa yang menggambarkan Allah seperti manusia. Allah yang bersedih, Allah yang marah, Allah yang berjalan-jalan, Allah yang bernegosiasi. Nah, itu hanya gaya bahasa. Antropomorfisme. Ya. Lalu yang berikutnya, Gunung Tuhan itu disebut dengan Gunung Sinai dalam tradisi Yahwis ini. Jadi kalau kita menemukan Gunung Sinai, berarti bisa dipastikan itu berasal dari tradisi Yahwis. Jelas Ibu Bapak ya? Nah, kisah Kain dan Habel, yaitu Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16, merupakan salah satu contoh perikop yang berasal dari tradisi ini. Coba buka. Bab 4 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, ini berasal dari tradisi Yahwis. Kisah mengenai Kain dan Habel. Coba kita lihat kata Tuhan di sana. Tuhannya huruf kapital semua ya. T-U-H-A-N. Ingat, dari terjemahan kata YHWH atau Adonai bacanya. Yaitu dari tradisi Yahwis. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu sekarang yang kedua, JE, E-nya Elohis. Elohis itu selesai dikerjakan abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi Elohis 1 abad setelah Yahwis. Tradisi ini berasal dari wilayah utara.
Nah, kebalikan dari tradisi Yahwis. Ya, wilayah utara atau kerajaan Israel. Kisah-kisah yang diangkat oleh tradisi Elohis ini berasal dari cerita rakyat atau tradisi masyarakat setempat. Lalu ketika kerajaan Israel runtuh, ada yang ingat nggak kerajaan Israel runtuh tahun berapa? Ayo. Waktu itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Itu kan abad ke-8 tuh. Jadi pada saat kerajaan utara hancur, ya, maka tradisi Elohis ini dibawa ke Yehuda. Jelas ya Ibu Bapak ya? Lalu digabungkan dengan tradisi Yahwis. Maka disebut dengan tradisi JE, Yahwis dan Elohis. Tradisi Elohis ini umumnya bercerita mengenai seruan. Ada ceritanya juga. Lalu ada imbauan dan peringatan. Jadi kalau kita membaca Perjanjian Lama, yaitu Taurat Musa, ada seruan, ada peringatan, ada himbauan. Nah, besar kemungkinan itu dari tradisi Elohis. Lalu yang berikutnya, Allah itu disapa dengan Elohim. Kalau tadi tradisi Yahwis, Allah disapa dengan YHWH. Namun kalau tradisi Elohis, Allah disapa dengan Elohim. Lalu gunung Tuhan itu disebut Gunung Horeb. Salah satu perikop yang terkenal dari tradisi ini adalah Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 3. Coba Ibu Bapak baca ayat yang ketiga. Kejadian 20 ayat yang ketiga. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Oke, terima kasih Bu Eni. Nah, kok beda? Tadi Tuhan huruf kapital, sekarang Allah. Cuman A-nya aja yang huruf kapital. Kok nggak konsisten? Yang benar Tuhan atau Allah? Jelas Ibu Bapak ya? Karena Allah di sini berasal dari kata Elohim. Berasal dari tradisi Elohis. Maka kita sudah bisa membedakan nanti. Oh, ternyata ini Tuhan huruf kapital semua. Dari tradisi Yahwis. Kalau Tuhan Allah gimana? Berarti gabungan kan? Yahwis dan Elohis. Gitu. Kalau ada yang bilang Tuhan Allah, loh satu aja Tuhan atau Allah? Ya enggak, ya kan terserah, ya kan? Enggak apa-apa. Karena itu hanya penggabungan dari dua tradisi. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, sekarang yang ketiga, tradisi yang D, Deuteronomis. Deuteronomis. Selesai dikerjakan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Tradisi ini lahir
dengan latar belakang kehancuran kerajaan Israel. Ya. Karena Israel kan hancur tahun 722 sebelum Masehi. Jadi tradisi ini lahir latar belakangnya ya kehancuran kerajaan Israel. Dan kita tahu bahwa kerajaan Israel itu hancur karena ketidaksetiaan penduduknya, bahkan raja-rajanya terhadap Tuhan. Ya, dari Yerobeam tuh setelah Raja Salomo kan dibagi menjadi dua ya, kerajaan Israel, utara dan selatan. Utara disebut dengan kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Selatan disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Ya, kalau di kerajaan selatan masih ada dua raja yang benar, Hizkia dan Yosia kan, itu dua raja yang masih beres lah, Raja Hizkia dan Yosia. Tapi kalau kerajaan utara itu nggak ada yang beres, dari Yerobeam sampai ke bawah-bawah itu pada menyembah berhala semua. Ya. Yerobeam itu kaki tangannya Salomo, didukung oleh 10 suku. Maka terbentuklah kerajaan utara. Ya, yang memimpin sebagai raja adalah Yerobeam, kaki tangan Salomo. Sedangkan yang selatan itu hanya 2 suku. Suku apa? 2 suku kerajaan selatan? Yehuda dan Benyamin. Benyamin. Ya betul, Yehuda dan Benyamin. Nah itu raja pertamanya setelah Salomo wafat adalah anaknya sendiri, Rehabeam. Inilah janji Allah kepada Raja Daud bahwa kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Maka kerajaan selatan itu selalu dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Gitu Ibu Bapak. Karena kenapa? Karena ibu kotanya Yerusalem. Di Yerusalem ada apa? Bait Allah. Ya. Oke, jadi dulu itu Ibu Bapak, kerajaan disebut berhasil dan hebat, salah satu indikatornya adalah punya pusat penyembahan Tuhannya. Itu salah satu indikatornya. Ya, maka kerajaan Israel itu hebat, besar, salah satunya karena punya bait Allah. Ya. Oke. Lanjut ya. Tradisi D ini dimaksudkan agar kerajaan Yehuda tidak mengalami nasib yang sama dengan saudaranya. Ya, jadi ada masa transisi ya, peralihan ya. Dari abad ke-8 yaitu tradisi Elohis, lalu dibawa ke Yehuda menjadi tradisi JE karena digabungkan dengan tradisi Yahwis ya. Lalu abad ke-7 lahirlah tradisi D, Deuteronomis, agar kerajaan selatan itu tidak ikut-ikutan seperti kerajaan utara. Ya, saudaranya itu yang sudah hancur karena perbuatan mereka sendiri. Sehingga kuncinya adalah agar kerajaan selatan itu taat terhadap kehendak Tuhan. Maka tidak mengherankan jika tradisi Deuteronomis ini banyak berisi wejangan dan khotbah. Ya karena itu tujuannya. Jelas Ibu Bapak ya. Agar orang-orang di kerajaan selatan itu taat dan setia pada kehendak Tuhan. Jangan sampai seperti saudaranya di utara. Sampai sini bisa dipahami nggak Ibu Bapak? Maka isinya kebanyakan tradisi Deuteronomis ini adalah wejangan atau khotbah yang menekankan segi hukumnya. Sehingga tujuannya adalah agar kegagalan kerajaan Israel atau kerajaan utara itu tidak terulang lagi. Sehingga orang Yehuda, kerajaan selatan, diajak untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu inti dari tradisi ini.
mengajak orang-orang Yehuda, orang-orang kerajaan selatan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan agar kejadian di kerajaan utara tidak terulang lagi. Karena orang-orang di kerajaan utara, termasuk juga raja-rajanya, itu pada menyembah berhala. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, kemudian berikutnya, Deuteronomis ini, kalau kita perhatikan adalah banyak termuat dalam kitab Ulangan. Nah, ya. Jadi tradisi Deuteronomis ini banyak termuat dalam kitab Ulangan. Makanya dalam bahasa Inggris kitab Ulangan disebut apa? Ayo. Ada yang punya kitab bahasa Inggris? Ayo, kitab Ulangan disebut, jangan bilang repetition ya. Deuteronomi. Deuteronomi. Deuteronomi, betul sekali Bu Ria. Itu dari tradisi Deuteronomi. Makanya ada Deuteronomi, diterjemahkan kitab Ulangan. Jelas Ibu Bapak ya? Oke, maka tradisi Deuteronomis ini banyak dimuat dalam kitab Ulangan. Deuteronomi. Jelas Ibu Bapak ya? Oke, maka kalau kita baca kitab Ulangan itu, coba kita lihat. Ulangan bab 4. Apa itu perikopnya? Apa isinya? Menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Nah, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Lihati isinya, perintah atau wejangan. Lalu kita baca lagi nih. Mana nih? Ulangan bab 10 ayat 12 sampai dengan 22. Apa judulnya? Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Nah, terus lagi bab 12 ayat 29 sampai dengan 32. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Nah, lihat tuh, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, banyak banget. Lagi ya. Bab 19, ayat 14. Larangan menggeser batas tanah. Nah, batas tanah digeser aja dilarang. Iya kan? Lalu sebelumnya, bab 16 ayat 21 dan 22. Larangan apa tuh? Terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Ya, larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Jadi isinya kebanyakan apa? Larangan, aturan, wejangan. Jadi kalau misalkan kita baca kayak gini, tahu kenapa kok bisa ada larangan, wejangan seperti ini. Oh, ternyata tradisi ini mau agar orang-orang Yehuda atau kerajaan selatan melakukan perintah Tuhan agar tidak hancur dan binasa seperti saudaranya di utara. Maka isinya banyak larangan, wejangan, khotbah, dan sebagainya. Cukup jelas Ibu Bapak ya. Jadi kita bisa tahu nih gambaran kitab Ulangan. Terakhir, ya jadi
JED ya, udah D ya. Sekarang yang terakhir yaitu P. Priest. Lengkaplah sudah. JEDP. Ibu Bapak, tradisi priest atau imam itu tradisi yang terakhir dan selesai dikerjakan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ya. Disusun oleh para imam pada saat di pembuangan Babel. Karena disusun oleh para imam, maka tradisi ini memusatkan perhatiannya pada masalah peribadatan. Aturan-aturan ritual dalam ibadat juga silsilah-silsilah. Jadi kalau kita menemukan bacaan di Taurat Musa mengenai tata cara beribadatan, aturan-aturan ritual dalam ibadat, bisa dipastikan dari tradisi priest ini. Ya. Contohnya misalkan daftar keturunan Adam. Kejadian bab 5 ayat 1 sampai dengan 32. Kejadian bab 5 ayat 1 sampai dengan 32. Nah, itu salah satu karya dari tradisi priest ini. Keturunan Adam. Ya. Tujuannya adalah, tadi kan kalau tujuannya menyatukan kembali kan, menyatukan kembali. Ingin agar ya orang-orang selatan itu tidak melakukan kesalahan seperti orang-orang utara. Ya diharapkan agar orang-orang selatan melakukan perintah Tuhan. Itu tujuan dari Deuteronomis. Sedangkan kalau priest itu tujuannya beda lagi. Karena disusun oleh para imam, maka tujuannya adalah menghidupkan kembali semangat keagamaan. Nah, itu tujuannya. Semangat keagamaan bangsa Israel yang telah hancur lebur karena pembuangan di Babel. Maka kalau kita baca tradisi priest, yaitu kisah penciptaan, Allah menjadikan semuanya sungguh amat baik. Nah, jelas ya Bapak ya. Segala sesuatu Allah jadikannya sungguh amat baik. Tujuannya buat apa? Memberikan semangat kepada bangsa Israel. Karena pada saat di Babel mereka merasa kok Allah meninggalkan mereka. Kok Allah membiarkan mereka. Maka tradisi ini ingin mengajak bangsa Israel, ayo semangat lagi beribadat. Karena Allah itu baik. Yahweh itu baik. Itu tujuannya dari tradisi ini. Setelah itu digabungkan JEDP. Nah, ya. Jadi sekarang kita sudah memegang hukum Taurat yang kita baca dalam Alkitab kita, yaitu dari Kejadian 1 sampai dengan Ulangan, ya, itu adalah kitab Taurat Musa yang disusun kurang lebih 4 sampai 5 abad. Dan seperti yang kita pegang sekarang, itu selesai kurang lebih tahun 450 sebelum Masehi. Atau abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi Taurat Musa ini usianya sudah sangat tua. Ya, sudah sangat tua. Prosesnya begitu panjang. Ya, selesai tahun 450 kurang lebih sebelum Masehi. Yang kita pegang sekarang. Ya, yang kita miliki sekarang. Ya, sehingga redaksi akhir dipercaya dari kitab Taurat itu tetap berada di tangan tradisi priest. Ya, sehingga bentuk akhir Taurat Musa seperti yang kita pegang sekarang diperkirakan yang menentukannya adalah
tradisi priest ini. Ya, karena mereka yang paling akhir selesainya. Maka jadilah teori yang sangat terkenal, yaitu teori JEDP. Yahwist, Elohist, Deuteronomis, dan Priest. Ini kalau yang ikut KPKS pasti udah dapat juga nih. Ya, karena ini merupakan hal dasar yang sangat penting untuk memahami konsep besar dari Taurat Musa. Nanti kalau ada ilmu baru yang berkembang dan gereja mencoba untuk menggalinya, maka akan ada pengajaran-pengajaran baru. Ya, tetapi untuk saat ini yang sering diajarkan oleh para dosen kitab suci di Indonesia itu teori JEDP ini, termasuk di dalam KPKS. Oke, selesai. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Semoga nggak pusing ya.